akan mengucap syukur untuk hari ini, hari yang luar biasa kita boleh merayakan pengorbanan Yesus di kayu salib. Kita serahkan ibadah kita pada hari ini di dalam doa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk Yesus Kristus yang sudah mati di salib, menebus semua dosa kami. Dan biarlah hari ini Tuhan kami kembali merenungkan, hati kami limpah dengan syukur, hati kami limpah dengan damai sejahtera, pujian kepadamu atas apa yang sudah Tuhan kerjakan, yang telah sempurna dan selesai bagi kami semua, hingga kami semua bisa mendapatkan keselamatan hidup yang kekal. Dan hari ini kami percaya, kami yakin Engkau ada di tengah-tengah kami dan siap melawat kami semua. Penuhi tempat ini dengan sukacita, surga, damai sejahtera dari Tuhan. Kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita semua yang siap katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Mari kita sama-sama memuji kemenangan dan keselamatan yang datang daripada Tuhan. Amin. Sebab karyanya yang luar biasa telah menyelamatkan kita dan memberikan kemenangan. Haleluya. Semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja Mulia, pujian bagi Raja Mulia. Ku
Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami akan jelang masa depan yang penuh harapan dengan-Mu Tuhan. Amin. Karena hari ini karya-Mu di atas salib yang telah memberikan keselamatan dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang sangat baik. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, sungguh siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai. Selalu dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan
dalam tangan-Mu Tuhan. Karena Kau Bapa yang setia, karena Kau Bapa yang sangat baik pada setiap kami masing-masing Tuhan. Kami tak pernah kekurangan Tuhan. Kami tak pernah ragu akan kasih setia-Mu. Sampai saat ini Tuhan kami ada, semua karena kasih-Mu Tuhan. Karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang telah memberikan keselamatan buat kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sebab karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mau datang menyembah-Mu di tempat ini. Kami mengucap syukur lebih lagi Tuhan. Karena kami ada saat ini semua karena kemurahan-Mu, karena kasih setia-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami gak takut masa depan kami seperti apa Tuhan. Kami yakin, kami gak ragu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau sungguh di atas kayu salib, kami ada dan kami selamat sampai hari ini Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, pakai kami untuk menjadi alat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Ini kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus semua mengatakan, amin. Haleluya. Baik, shalom saudara-saudara. Kita bersyukur karena hari ini kita bisa kembali merayakan kematian Tuhan Yesus. Oke, kita baca sama-sama. God
never fails. Oke, 3, 2, 1. Iya, artinya bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Katakan sama-sama, Tuhan tidak pernah gagal. Oke, hari ini kita akan belajar bersama, saudara. Hari ini kita belajar Tuhan tidak pernah gagal. Dan Paskah kita akan belajar Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Hari ini kita belajar Tuhan tidak pernah gagal. Haleluya. Nah, apa yang Alkitab katakan? Apa yang Alkitab katakan, saudara? Bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Saya langsung saja, saudara, ke prinsip yang pertama. Yaitu bahwa Tuhan tidak pernah gagal dalam rancangannya. Amin. Apa maksudnya, saudara? Mari kita pelajari bersama-sama. Mari kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin, saudara. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Yang sering gagal itu siapa, saudara? Kita. Buktinya apa? Buktinya ada Jumat Agung, saudara. Karena apa? Karena manusia gagal mengikuti apa yang Tuhan katakan, yaitu yang disebut dengan dosa. Ya, tapi saya mau ceritakan, saudara, rencana Tuhan itu apa sebetulnya? Next slide. Rencana Tuhan itu apa? Nah, ini saudara, rencana Tuhan sejak semula menciptakan manusia supaya manusia itu menjadi penyembahnya, menyembah Tuhan. Saudara, tahukah saudara bahwa kalau saudara diciptakan, Tuhan mau supaya saudara itu menyembah Tuhan. Manusia itu diciptakan serupa dengan gambarnya. Jadi diciptakannya kita, saudara, tujuannya apa? Supaya saya dan saudara itu menjadi penyembah-penyembahnya. Jadi kalau hari ini ada manusia yang tidak menyembah Tuhan, sebetulnya mereka itu sedang tidak tahu kenapa mereka ada di dunia, saudara. Kalau saya hari ini mengatakan, ya ini HP diciptakan untuk apa, saudara? Untuk komunikasi. Ya, ini Alkitab dibuat untuk apa, saudara? Untuk dibaca. Ya, untuk dibaca, betul? Ya, lalu ini speaker ini dibuat untuk apa? Semua yang dibuat pasti ada tujuannya. Coba cek semua yang dibuat pasti ada tujuannya. Gak ada yang gak ada tujuan, saudara. Semua ada tujuannya. Termasuk saudara. Saudara diciptakan itu ada tujuannya. Yaitu untuk menjadi penyembahnya. Tetapi masalahnya apa? Nenek moyang kita yang namanya Adam ini gak mau nurut, saudara. Sehingga dia jatuh dalam dosa. Next slide. Ya, dosa manusialah yang merusak rancangan yang indah bagi manusia. Dosa membuat manusia putus hubungan dengan Tuhan, dengan Allah. Ya, bahkan upah dosa itu maut, yaitu hidup binasa. Kita enggak bersekutu lagi dengan Tuhan, saudara. Ya, maut adalah kehidupan kekal di dalam api neraka. Kekal selama-lamanya, saudara, tetapi di dalam api neraka, dalam penyiksaan. Ya, nah itu gambarannya begitu, saudara. Bahwa dosa itu membuat manusia enggak lagi punya hubungan. Ya, tetapi saya mau katakan kepada saudara, rencana Tuhan tidak pernah gagal, saudara. Walaupun manusia gagal, manusia berdosa sehingga putus hubungan dengan Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah gagal dalam rancangannya. Dia selalu punya jalan keluar, saudara-saudara. Jalan keluarnya apa? Itu sebabnya hari ini kita merayakan Jumat Agung ini, saudara, ya. Ya, Jumat Agung. Ya, kenapa, saudara? Karena Yesus diberikan kepada saya dan saudara, supaya saudara yang tadinya putus hubungan dengan Tuhan, itu kembali punya hubungan dengan Tuhan, saudara. Ya. Tetapi Allah tidak pernah gagal dalam rancangannya. Salib membuktikan bahwa rancangan Tuhan bagi manusia tidak pernah gagal, saudara-saudara. Saya selalu tergetar hati saya kalau mendengar kata salib, saudara. Sekalipun bagi orang luar, orang yang nggak kenal Tuhan, salib ada jinnya katanya, saudara.
Ya kan, pernah dengar itu saudara? Ya, karena mereka nggak tahu saudara, bahwa salib itulah jalan keluar yang luar biasa dahsyat yang Tuhan lakukan bagi kita saudara. Kalau tidak ada salib, saudara sudah nggak tahu nasibnya. Saya dan saudara nggak ngerti lagi nasibnya saudara. Salib, itu sebabnya kalau saya nyanyi tentang salib saudara, karena salibmu, wah itu sesuatu yang menggetarkan hati saya. Karena apa saudara? Karena salib itulah, ya itulah yang membuktikan bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup saudara. Hari ini saudara mungkin kita semua bisa digolongkan kepada orang yang waktu disalib di sebelah Yesus saudara. Kita ini penjahat semuanya saudara. Saudara kalau tersinggung yang terserah saudara. Kita ini penjahat. Gak ada baik-baiknya kita ini saudara. Gak ada baik-baiknya kita ini. Tetapi sekalipun penjahat, di samping Yesus, dia mengatakan, Yesus kalau engkau di Firdaus, ingat aku. Lalu Tuhan katakan hari ini juga kamu ada di Firdaus. Artinya apa saudara? Artinya sebetulnya kalau Tuhan menyelamatkan saudara itu sama sekali bukan karena kebaikan saudara, sama sekali. Saudara ini kebaikannya seperti kain lara itu loh, kain gombal. Gombal itu kotor sekali saudara. Ya, kebaikan kita nggak ada baik-baiknya saudara. Ya, kita dipilih bukan karena kita baik, bukan. Kita justru Tuhan datang menyelamatkan kita justru ketika kita masih berdosa. Diselamatkan saudara. Itu sebabnya saya mau katakan hari ini, Tuhan itu tidak pernah gagal dalam rancangannya. Termasuk kepada hidup saudara. Next slide. Termasuk kepada hidup saudara. Tuhan semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Maksud saya begini, kalau Tuhan mengatakan, aku mau menyelamatkan jemaat IFGF Living Water, sebut namanya satu-satu, maka tidak ada yang pernah bisa menggagalkan saudara. Karena dia mau menyelamatkan kita, itu maunya dia sendiri saudara. Jadi saudara kalau hari ini ada di tempat ini, saudara harus bersyukur karena saudara dipilih sama Tuhan. Dipilih sama Tuhan. Ya, saudara ada di tempat ini harus bersyukur karena saudara dipilih oleh Tuhan. Implikasinya begini, Tuhan tidak pernah kebetulan menciptakan saudara. Di sini ada yang menyesal kenapa aku harus lahir di dunia? Ada enggak di sini saudara yang mengatakan, pastor aku ini sangat menyesal. Kenapa aku harus lahir ke dunia? Apalagi aku harus lahir dari orang tua seperti itu, pastor. Aku harus lahir di kondisi yang miskin ini, pastor. Saya mau kasih tahu saudara, Tuhan tidak pernah kebetulan menciptakan kita, saudara. Enggak pernah. Karena Tuhan selalu punya tujuan. Tuhan tidak pernah keliru menciptakan kita. Tuhan tidak pernah salah memilih kita. Tuhan tidak pernah menyerah terhadap kita sampai rancangannya digenapi dalam hidup kita. Saudara, Tuhan tidak menyerah kepada saudara. Sekalipun kita ini bandelnya minta ampun, saudara. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan tidak pernah menyerah kepada saudara. Sebandel-bandelnya saudara, Tuhan itu akan menyatakan rancangannya yang indah dalam hidup saudara. Serius. Saudara, kalau Tuhan sudah merancang tadi ya, tangannya sudah teracung, nggak ada yang bisa menggagalkan, nggak ada. Yang kedua, saudara, Tuhan tidak pernah gagal yang pertama dalam rancangannya, yang kedua Tuhan tidak pernah gagal dalam firman-Nya. Ayatnya mengatakan begini, saudara. Ayatnya mengatakan, oke. Roma 9 ayat 6a. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. 3, 2, 1. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Orang benar, anak cucunya tidak akan meminta-minta. Tidak mungkin gagal, saudara. Kalau gagal, itu pasti kita yang salah. Karena firman Tuhan tidak mungkin gagal. Tidak mungkin.
Saudara. Kalau engkau hidup diam dengan rukun, maka aku akan memerintahkan berkat bagimu. Firman Tuhan tidak mungkin gagal. Kalau gagal, nggak ada berkatnya. Jangan-jangan kau nggak rukun hidupmu. Jangan-jangan nggak rukun. Keluarga harus rukun. Suami istri harus rukun. Amin. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan tidak mungkin gagal. Kalau engkau melakukan firman itu, pasti terjadi itu. Apa yang sudah Tuhan katakan tidak mungkin gagal. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Baca semua itu kebenaran-kebenaran itu saudara. Di dalam firman Tuhan itu, di dalam perkataan Tuhan, firman itu kan perkataan ya saudara ya. Firman itu perkataan Tuhan. Di dalam perkataan Tuhan itu banyak sekali janji-janji. Tapi hari ini saya ingin memberikan janji yang menurut saya, kalau saya pegang janji ini, cukup sudah buat saya. Nah ini saudara, kalau saya pegang ini, rasanya saya sudah cukup. Saya baca ya, iya itu Allah ya, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Siapa anaknya saudara? Yesus. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan apa saudara-saudara? Segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Apa maksudnya saudara? Loh kalau anaknya yang tunggal, yang paling Dia sayangi saja Dia bisa berikan. Dia bisa serahkan. Apalagi kalau masalah-masalah yang lain yang remeh-temeh itu saudara. Pasti Tuhan akan bereskan semuanya saudara. Amin saudara. Lihat itu ayatnya saudara. Bagaimana mungkin? Itu artinya tidak mungkin. Itu kan namanya pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Karena jawabannya adalah enggak mungkin. Kalau Dia sudah menyerahkan anaknya hari ini kita memperingati. Enggak mungkin dong Dia enggak memberkati kita. Enggak ngasih beras sama kita, enggak mungkin dong. Lah wong anaknya saja diberi kok masalah beras kok bingung. Sekalipun beras hari ini mahal. Beras naik terus, betul? Telur juga naik terus. Cabai naik ya. Iya. Enggak apa-apa, semua boleh naik. Yang penting berkat Tuhan turun. Semua boleh naik, yang penting berkat Tuhan turun, amin. Ah gitu saudara. Jadi nggak perlu takut naik, karena berkat Tuhan turun. Memberkati kita semua maksudnya saudara. Amin saudara. Tapi saya mau katakan saudara ya, jangan nanggung kalau engkau percaya kepada Yesus. Jangan nanggung saudara. Kalau kamu jadi orang Kristen nanggung-nanggung, gak heran berkatnya pun nanggung-nanggung. Nanti nyalahin Tuhan lagi, kayaknya begini kok gak bisa Tuhan. Karena kamu nanggung. Jangan jadi Kristen yang nanggung, saudara. Percaya kalau anaknya saja diberikan buat kita, apakah lagi segala sesuatu. Saya mau tanya kepada saudara, segala sesuatu itu artinya apa? Apa saja. Aduh saudara, jadi orang percaya jangan nanggung. Kalau nanggung itu kayak gini. Saya mau cerita saudara, ada seseorang yang pengen naik kapal pesiar, saudara. Pengen naik kapal pesiar. Lalu apa? Ini kapal pesiar nih, saudara. Wow, itu fasilitasnya luar biasa ya. Ternyata di kapal pesiar itu ada macam-macam kan. Ada kolam renang, ada diskotik, ada apa segala. Oh, macam-macam itu. Restoran apa. Nah, orang ini kepengen naik kapal pesiar. Lalu ada orang yang kaya sekali, ya, yang baik hati. Lalu dia kemudian memberi, kamu mau ikut kapal pesiar? Oh iya, tolong ya Pak, saya kepengen. Oke, dikasih tiketnya sama orang ini, orang yang baik hati, yang kaya ini. Kemudian dia naiklah kapal pesiar itu, perjalanan kan cukup lama ya saudara ya. Hari pertama saudara, hari pertama dia makan di kamarnya dia, ya. Dia buka bekalnya dia, saudara. Itu biskuit, saudara. Dia makan biskuit. Ya,
Kemudian dia keluar, dia lihat orang-orang itu kok enak ya. Makan di restoran, wah semua bisa makan enak gitu kan ya. Saya kok cuma makan biskuit aja. Dia makan sambil liatin orang makan di restorannya, saudara. Nah, wah enak sekali, ya wah mereka, ada yang bisa menikmati fasilitas berenang dia nggak bisa, saudara. Aduh gimana ini, saudara. Beberapa hari sampai 1 minggu, perjalanannya 1 bulan, 2 minggu. Lalu apa, saudara? Lalu tiba-tiba tuh ada orang yang kerja di krunya kapal itu. Dia lihat orang ini duduk di situ sambil makan biskuit, saudara. Loh Pak, Bapak ini siapa gitu? Saya ini ikut dibayarin, ya gitu kan cerita dia. Dibeliin tiket gini. Terus, loh kenapa Bapak di sini makan biskuit seperti ini gitu kan? Ya saya soalnya nggak punya duit mau makan di restoran. Nggak punya duit mau itu segala macam fasilitas itu. Wah langsung krunya ini pukul jidatnya. Kenapa saudara? Tiket itu include semuanya. Mau apa kamu ya silahkan itu saudara. Nah ini contoh ilustrasi orang Kristen yang sangat tidak mengerti tentang berkatnya Tuhan itu saudara. Kalau kamu sudah punya Yesus, Yesus itu include semuanya, include. Kamu bisa raih berkat itu, kamu tinggal raih, saudara. Kamu tinggal raih, asal kamu percaya aja, kamu punya iman, itu terjadi. Tapi saya mau kasih tahu saudara hari ini, jangan-jangan engkau seperti itu hari ini, seperti orang tadi itu. Hanya makan biskuit saja, remah-remah gitu saja. Aduh, harusnya engkau bisa menikmati semua fasilitas berkat Tuhan. Engkau diangkat dari kemuliaan kepada kemuliaan, saudara. Engkau nikmati rumah tangga yang diberkati Tuhan. Anak-anak yang baik semua, saudara. Bisnismu diberkati oleh Tuhan. Kenapa saya berani mengatakan itu? Saya ini bukan materialistis, bukan. Tadi loh ayatnya mengatakan, kalau anaknya yang tunggal, dia berikan buat kita, saudara. Itu harta yang paling berharga bagi Bapak kita, bagi Allah. Tapi dia berikan, apakah lagi segala sesuatu. Percayalah saudara. Hari ini saya ingin saudara jadi orang percaya yang tahu bahwa saudara sudah dapat tiket include semuanya saudara. Amin saudara. Darah Yesus adalah darah perjanjian baru yang menjadi meterai dari semua janji Allah dalam hidup kita. Artinya apa? Artinya saudara ya berhak untuk menerima semua janji-janji Tuhan dalam hidupmu. Allah adalah Allah yang tidak pernah gagal dalam rencananya. Dosa tidak bisa menggagalkan rencananya bagi kita. Yesus mati disalib supaya kita tetap ada dalam rencananya, yaitu hidup kekal selama-lamanya menjadi penyembahnya. Dan Tuhan tidak pernah gagal di dalam rancangannya, dan Tuhan tidak pernah gagal di dalam firman-Nya. Hari ini saudara pulang dengan pengertian bahwa saudara sudah punya tiket untuk semuanya, saudara. Tiketnya include. Kalau engkau punya Yesus, engkau juga punya berkatnya, engkau juga punya kuasanya, engkau juga punya kasihnya, saudara. Komplit, saudara. Dan itu diberikan kepada saya dan saudara. Jangan lagi makan biskuit, jangan lagi makan remah-remah, saudara. Ya. Saudara harus menjadi orang percaya, ya, yang betul-betul meyakini bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah gagal dalam hidup saudara. Hari ini pertanyaan saya sederhana, saudara. Sederhana pertanyaan saya. Apakah engkau merasa gagal dalam hidupmu hari ini? Adakah engkau sedang mengalami, engkau merasa, aduh aku gagal ini. Aku gagal, keluargaku gagal, bisnisku gagal. Atau saudara memikirkan yang lain. Ya, gagal. Hari ini saya mau membawa berita baik buat saudara. Ketika saudara menyerahkan hidupmu
atau apapun hari ini yang ada padamu itu kepada Tuhan, maka hari ini saudara, apa yang firman Tuhan ingin katakan kepada saudara yaitu bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Yang sering gagal itu rencana kita. Itu sebabnya sebelum engkau punya rencana dalam hidupmu, bawa rencanamu itu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, biarlah rencanamu saja yang terjadi dalam hidupku. Karena ketika engkau membawa itu kepada Tuhan, percayalah, Tuhan akan tuntun kehidupanmu. Sehingga apa? Setiap rencana-rencana itu akan dinyatakan oleh Tuhan. Saudara tidak lagi akan menjadi orang percaya yang gagal. Karena apa? Gagal itu biasanya karena kita memulainya dari diri kita sendiri. Setiap rencana kita itu dimulai dari diri kita sendiri. Saya mau kasih tahu, hari ini rubah cara pikir saudara. Mulailah memulai semuanya dari Tuhan. Tuhan, aku ingin supaya hidupku diberkati, supaya aku bisa memberkati orang lain. Itu berarti berangkatnya dari Tuhan. Tuhan ya yang memberkati kita supaya apa? Supaya hidup kita jadi berkat gitu. Intinya apa, Saudara? Bahwa hidupmu ya, semua rancangan-rancangan dalam hidupmu serahkan kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang menuntun saudara, rancangannya tidak pernah gagal, saudara. Saudara akan terheran-heran, loh dulu aku kok gak bisa, sekarang bisa. Karena Tuhan yang merancangkan semuanya. Ya, itu sebabnya hari ini kita akan bersekutu dalam tubuh dan darah Tuhan, saudara. Tapi sebelumnya, saya rindu saudara, setiap saudara mengatakan kepada Tuhan hari ini, ya pribadi lepas pribadi, di area, semua area kehidupanmu, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau supaya rancangan-Mu lah yang ada di dalam kehidupanku, kehidupan keluargaku, kehidupan bisnisku, kehidupan pekerjaanku, biarlah rancangan-Mu saja yang boleh terjadi dalam hidupku. Mulai katakan itu dalam hidup saudara. Karena ketika engkau katakan itu, percayalah saudara, satu demi satu engkau akan lihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupmu. Tuhan angkat hidupmu, Tuhan bawa hidupmu ke tempat-tempat tinggi, penuh berkat Tuhan di sana. Amin saudara, amin. Tundukkan kepala kita bersama-sama saudara. Tidak ada yang memikirkan yang lain, tapi pikirkanlah hidup kita masing-masing saudara. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Amin. Salib-Mu tebus hidupku. Amin, haleluya. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, amin. Hanya Kau Yesus kuatku. Yes, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Katakan tak pernah gagal rancangan-Mu, tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna,
pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan, tak pernah gagal rencanamu. Perangi hidupku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, masa depanku dalam-Mu. Harapanku, amin, di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman, aman dalam-Mu. Oh, tak harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari kita berdoa, saudara, sebelum kita menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Tutup mata, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu perkatakan kebenaran firman-Mu ini, hamba-Mu perkatakan terjadi dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Rencana-Mu tidak pernah gagal dalam hidup kami Tuhan. Bahkan Engkau tidak pernah menyerah kepada setiap kehidupan kami ya Tuhan. Engkau akan menyatakannya sampai rencana-Mu digenapi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kiranya setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan menyadari bahwa rencana-Mu tidak pernah gagal dan firman-Mu juga tidak pernah gagal ya Tuhan. Dan ketika firman-Mu yang berisi janji-janji-Mu yang begitu luar biasa, kalau Engkau tidak menyayangkan anak-Mu yang tunggal ya Bapa, apakah lagi untuk segala sesuatu. Kami percaya Tuhan, itu terjadi bagi setiap umat-Mu ya Tuhan. Kami percaya segala sesuatu itu terjadi ya Tuhan di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Hari ini hamba-Mu perkatakan ya Tuhan, kalau ada di antara anak-anak-Mu di tempat ini yang mengalami rancangan rencana yang terus gagal dalam hidup mereka. Hari ini Tuhan, buat setiap anak-anak-Mu menyadari Tuhan, bahwa kami harus memulai semuanya dari Tuhan. Kami harus memulai dari rancangan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Bukan rancangan kami sendiri. Bukan rancangan kami sendiri Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, hari ini kami bersyukur. Itu semua bisa terjadi. Karena hari ini kami melihat di depan kami ada tubuh dan darah Tuhan. Yang menunjukkan ada salib Kristus yang menyatakan, yang membuktikan bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal bagi kami ya Tuhan. Dan hari ini kami mau menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Ini mengingatkan kami kembali bahwa kami sudah punya tiketnya ya Tuhan. Include semuanya ya Tuhan. Ketika kami punya Engkau, ketika kami memiliki Engkau ya Tuhan, kami mau jadi orang percaya yang betul-betul hidup di dalam berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu Tuhan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita saudara. Haleluya. Kita angkat karena kita menghargai tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan bagi kita saudara. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang di tangan kita, roti ini menjadi lambang dari tubuh Tuhan yang sudah dirusakkan karena perbuatan kita, karena kesalahan kita. Nama Tuhan mengatakan oleh bilur-bilurnya penyakit kita disembuhkan, saudara. Itu sebabnya mari jangan engkau makan dengan cara yang biasa, tapi kembali engkau ingat korban Kristus di kayu salib. Salibnya yang membuktikan rencananya tidak pernah gagal dalam hidupmu. Dia tidak pernah berhenti untuk hidup saya dan saudara. Itu sebabnya mari kita akan menikmati persekutuan dengan tubuh Kristus ini. Dan kita akan makan bersama-sama. Mari kita katakan sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan sama-sama. Mari kita angkat cawan. Kita hargai darah Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Yang di tangan kita, anggur yang merupakan lambang dari darah Kristus. Yang ada di tanganmu adalah darah perjanjian baru. Bahkan darah ini menjadi meterai. Meterai perjanjian. Artinya darah inilah yang memeteraikan semua janji-janji Tuhan dalam hidupmu. Seperti firman Tuhan yang sudah kita pelajari bersama tadi. Kalau anaknya yang tunggal saja dia berikan buat kita, apakah lagi segala sesuatu? Sudah dimeteraikan oleh darahnya. Janji-janjinya itu ya dan amin, pasti digenapi dalam hidup saudara. Percayalah, kalau engkau percaya, engkau punya iman, itulah yang akan terjadi dalam hidupmu. Karena sudah dimeteraikan oleh darahnya, dengan darah yang mahal ini. Menjadi meterai semua perjanjian bagi saya dan saudara. Itu sebabnya saudara, mari kita akan menikmati persekutuan dengan darah perjanjian ini. Mari kita akan minum bersama-sama. Mari kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Tak pernah gagal rencanamu, langit kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku kau sediakan. Tak pernah gagal rencanamu, terangi hidupku, kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang,
dalammu, harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalammu, harapanku Tuhan, harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus, Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalam, ku percaya ku aman dalammu Tuhan, ku percaya ku aman dalammu, ku percaya ku aman, ku percaya ku aman dalammu. Yes Lord God. Pujian ini menjadi doa kami Tuhan. Pernyataan kami percaya kami aman di tangan-Mu ya Tuhan. Karena rencana-Mu tidak pernah gagal. Itu sebabnya Tuhan, kami mau terus memiliki pengharapan di dalam Engkau. Kami tidak takut masa depan kami, karena setiap rancangan-Mu bahkan untuk masa depan kami, itu indah adanya Tuhan, baik adanya. Dan kami perkatakan ya Tuhan, firman kebenaran ini menjadi bagian dalam hidup kami yang tidak akan pernah terambil dari kami, akan mewarnai hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya katakan bersama, amin. Silakan duduk saudara. Kita dari TYC, kita hari ini akan perform, kita akan menaikkan salah satu pujian yang mengingatkan kita semua bahwa kita adalah ciptaan karya Tuhan yang indah. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Amin. Nah, sebelumnya kita akan memperkenalkan kita masing-masing dulu. Kita dari para singer. Tentunya ada saya Melvin di sini. Kemudian lanjut ada Aldo. Kemudian di sini ada Kak Shalom. And the one and the only Evan. Evan senyumnya mana Evan? Oke, di sini ada Glory. Dan di sini kita ada David. Selanjutnya ada Karen. Dan ada Efraim. Efraim senyum ya Efraim. Dan tentu ada Cantik. Tentunya para musisi juga pengen disebut. Kita kasih kepada musisi. Kita punya Safa on bass. Kemudian kita punya drummer kita Jose. Dan gitaris kita ada Efraim. Dan the last but not least yaitu Kavina di keyboard. Biarlah pujian yang kita naikkan menjadi kemuliaan nama Tuhan dan berkat bagi kita semuanya. Selamat menyaksikan. Tuhan yang setia, tanganmu tersedia, membekalku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasamu di dalam kasihmu kepadaku. Menerima apa adanya, dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti
sebenarnya. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan tak membatasi kuasamu di dalamku. Kasihmu kepadaku menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu. Yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Aku karya indahmu, karaku cerminamu. Kau ciptakan diriku serupa gambaranmu. Aku karya indahmu, karaku cerminamu. Kau ciptakan diriku serupa gambaranmu. Ku kan selalu kembali padamu. Yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Ku kan selalu kembali padamu. Yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Mari jemaat Tuhan angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Bahkan surga terbuka, dibukakannya tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagimu segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya katakan bersama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita.